Tapi kan sekarang kan barang-barang jadi nambah-nambah terus, Iya, nambah-nambah terus dong. Iya. Sekarang aja punya berapa tuh kira-kira? Tenda aja punya berapa tuh? Tendanya punya 250. 250 Iya, tenda. total. Gila. Dari 10 yang dulu. Dari 10 yang dulu. Ya, kembali lagi di podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat-sehat ya. Ini kita podcast kali ini bakal membahas seputaran outfit outdoor sama tentang camping-campingan. Nah, narsum kita kali ini namanya Suci, tapi kebanyakan orang-orang manggilnya Encus. Nah, siapa dia? Kita langsung saja kenalan langsung ya. Ya, perkenalkan. Saya Suci, tapi biasa dipanggil Encus. Nah, saya pemilik rental sama yang jualan alat outdoor di Banjarmasin, namanya Fun Camping. Fun Camping. Tapi aku sedikit sedikit tertarik sama Encus nih. Kenapa dia jadi dipanggil Encus? Dulu itu kan nama saya kan Suci kan. Suci. Baca dari belakang. Encus kan. Encus. Lama kelamaan gak tahu jadi kepleset jadi Encus. Jadinya Gitu. Encus dipanggil Iya. sama teman-teman. Itu dari dulu emang ya? Dulu dari SMP lah. Dari SMP. Waduh, gila ternyata. Jadi aku manggilnya Encus ya berarti Iya, ya? Encus Mbak aja. Encus ya, oke deh. Terus tadi nih ngomong-ngomong soal camping-campingan ya. Jadi di sini Fun Camping ini ada di Banjarmasin tentunya ya. Iya. Banjarmasin Banjarbaru apa Banjarmasin aja? Banjarmasin sama Banjarbaru. Oke, Banjarmasin dan Banjarbaru. Ini story-nya bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman kenapa sih jadi bikin Fun Camping ini? Namanya gitu. Kalau dari nama sih saya, kalau fun kan misalnya fun senang kan. Jadi fun camping, senang camping. Jadi gitu aja sih namanya. Oh iya sih. Jadi senang camping. Senang camping ya, bener-bener. Kalau bahasa Banjarnya kan K7 camping. K7 camping. Nah, iya itu sih. Oh, jadi kita tuh punya punya kesenangan sendiri di camping tersebut ya. Disebutnya enak kan fun camping. Betul. Nah, terus kapan sih berdirinya? Sekitar 2014 sih. 2014. Dulu itu awalnya malah bukan rentalan sama jualan. Dulu itu saya awal-awal 2014 kan bulan Oktober lah ya. Itu kan lagi rame-ramenya booming naik Bukit Batas kan. Bukit Batasnya Riam Kanan. Nah, itu kan dulu banyak yang bilang, Raja Empatnya Banjar nih gitu kan. Tapi emang bener kan ya, Mbak ya? Enggak juga sih. Loh, tapi kok enggak juga? Pulau-pulau di bawahnya itu sih. Tapi keren kan ya? Keren. Bagus ya? Bagus. Nah, waktu itu kan saya buka open trip malah. Nah, jadi buka open trip ke Bukit Batas. Itu tuh saya tendanya masih nyewa. Masih nyewa di salah satu rental alat outdoor. Itu yang pelopor sih sebenarnya dia. Nah, nyewa di situ. Saya dalam sebulan bisa 4 kali trip kan. Jadi agak capek juga. Nyewa terus gitu. Jadi kepikiran beli sendiri kan. Modal 2 juta dulu. 2 juta. 2 juta. 2 juta masih murah-murahnya tuh ya. Modal 2 juta plus ada tambahan 2 juta lagi kan dari temen. Paling awalnya cuma 10 tenda. 10 tenda awalnya. Awalnya. Tapi kan karena kita nggak bisa open trip terus, capek kan kalau open trip. Nah, jadi ketika tenda itu nggak terpakai, kami sewain. Gitu. Oh, gitu awal Terus ceritanya awalnya, tapi makin kesini malah kok lebih enak nyewain ya. Capek enggak, cuman di kota kan. Nah, jadi sampai kesini akhirnya nyewain aja, open tripnya yang enggak. Waduh. Tapi kan sekarang kan barang-barang jadi nambah-nambah terus, nambah-nambah terus dong. Iya. Sekarang aja punya berapa tuh kira-kira? Tenda aja punya berapa tuh? Tendanya punya 250. 250 Iya, tenda. total. Gila. Dari 10 yang dulu. Dari 10 yang dulu. Sekarang udah punya 250 tenda. Terus apa lagi? Punya apa lagi? Banyak sih yang alat lainnya kayak matras itu punya 300-an. Widih. Kompor dan lain-lainnya udah banyak. Udah lengkap full set kok. komplit full, ya? Iya, full set sampai ke lampu tenda. Lampu Itu, tenda. sampai ayunan, sleeping bag, semua lah bisa Waduh. disewa lengkap. Lengkap lah ya? Lengkap kok. Lengkap banget. Jadi kalau teman-teman yang mau di Banjarmasin tentunya kalau misalnya mau nyewa alat-alat outdoor tuh bisa langsung ke Fun Camping tentunya. Iya dong. Pasti. Nah, terus ini kan merintisnya nih kan pasti berat lah ya. Nah, banget. Gimana sih suka dukanya merintis sebuah
alat rental untuk outdoor ini? Dulu itu kan sebenarnya ini jadi usaha sampingan. Dulu saya kerja di 2 perusahaan. Jadi perusahaan yang satu itu saya kerja Senin sampai Jumat. Yang kedua Senin sampai Sabtu. Yang kedua itu saya kerjanya hari Minggu. Jadi kalau tenda itu kotor, saya nyucinya malam. Itu perjuangan saya dulu. Nyuci tenda 200 biji itu kan gak gampang. Enggak, kan dulu kan puluhan kan. Oh, puluhan. Masih puluhan kan. Nah, jadi ini kerja kan Senin sampai Minggu, malam nyuci tenda. Gimana tuh? Malam nyuci tenda. Besok pagi kerja lagi. Jadi tendanya dulu saya bawa ke kantor. Sampai segitunya? Iya, jadi dulu kalau ada yang mau nyewa, ya datangin ke kantor. Habis itu kan ada yang balikin, taruh aja di depan kantor, masukin di pagar, udah gitu aja dulu. Tapi kalau sekarang ya tentunya nggak usah ke kantor Iya, lagi dong. udah ada tempat. Udah punya tempat fun camping di mana tuh kira-kira? Kalau yang di Banjarmasin ada di Jalan Pangeran. Kalau di Banjarbaru ada di Jalan Bina Satria. Oke. Kalau ada satu lagi, cuman khusus penjualan aja sih di Esparman. Di Esparman. Ada Sekarang 3. udah punya outlet 3 ya? Iya, udah 3. Alhamdulillah, gila keren banget. Awalnya merintis dari yang 10 biji, dari sekarang 2 juta. 2 juta ya. Dari 2 juta rupiah sekarang udah punya tenda 200 biji, terus matras 300. Waduh, itu udah banyak banget tuh. Kalau suka dukanya kalau nyewain ya, ada yang nggak balikin, tapi kadang kita kontak lagi bisa balik. Ada yang balik lagi, tapi ada beberapa juga yang nggak balik. Terus kalau yang di Esparman kan saya baru buka 2 bulan. Habis itu kemalingan. Aduh. Kemalingan udah dibobol itu toko sepatu, semua sepatu hilang. Aduh. Berapa belas pasang itu hilang. Kayaknya dia itu ada ke toko. Lihat-lihat dulu kan apa yang mahal kan. Memantau. Iya, mantau. Jadi yang hilang itu sepatu, sendal. Dia udah tahu ya? Iya, celana. Dia udah tahu apa yang mau dia ambil. Itu baru buka 2 bulan. Iya sih. Kalau udah kemalingan. Investigasi itu biasanya orang-orang dalam juga kan. Itu sih berat. Itu berat banget lumayan, ya. tapi lebih berat yang ini sih, masa-masa pandemi sih. Masa-masa pandemi. Ini gimana sih kalau masa-masa pandemi gini kayak gimana sih? Kalau gini saya kalau rentalan kan mati. Jadi cuma ngandelin penjualan ya? Itu pun masih minus banget. Tapi di sini kita bukan mau ngomongin pandemi, karena pandemi ya semua sektor kena lah ya. Itu udah pasti tahu lah. Tapi di sini kita mau ngasih tahu ke teman-teman tentang cerita-cerita camping yang serunya seperti apa ya kan. Karena di masa-masa pandemi kayak gini, itu kita tuh perlu juga loh refreshing. Pastilah ya kan, supaya nggak stres apa segala macam. Dan camping ini kan sebenarnya sektornya itu kan bukan SMP, SMA, sekolah lah ya. Sekolah juga bisa untuk keluarga kan? Iya bisa, udah banyak kok keluarga yang sewa banyak tenda di tempat saya. Iya, kayak minggu tadi aja ada yang ke Batakan kan. Jadi sewa tenda sekalian barbekyuan. Nah, seru-seruan kan orang-orang di situ. Padahal beliau sewa villa, cuman maunya tendaan. Harus ada tendaannya biar kelihatan banget campingnya. Makanya. Kan. Bener. Terus kalau misalnya kan camping ini kan konsepnya macam-macam ya Mbak ya. Konsepnya itu terserah, mau kopi-kopian, mau camping sambil bakar-bakaran. Terus kalau misalnya nih kira-kira nih setelah pandemi berakhir nih kira-kira mau bikin konsep apa dari fun camping? Camping santai aja sih kayaknya. Camping santai ya? Camping santai sambil mancing. Kalau saya sih suka mancing. Oh, suka mancing. Biasanya kalau mancing di mana tuh? Di Gam Kanan. Di Gam Kanan ya? Ikannya banyak? Banyak, nila kecil tapi. Kecil ya? Tapi jadi kebersamaannya itu. Itu kan abis mancing kan dibakar atau digoreng kan enak. Makan sama-sama gitu. Iya. Itu tuh asik banget sih. Asik banget kalau di sini teman-teman yang mau camping sambil mancing tuh bisa tuh ke Riam Kanan tuh. Bisa. Asli rame banget. Orang-orang sekarang tuh pada masuk ke sana semua. Soalnya ya gimana, mereka kan butuh hiburan juga dong. Iya kan? Pasti. Orang lockdown ini gimana? Kalau lockdown semuanya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, terus stres di rumah ngapain ya? Susah juga, mending kita kembali ke alam. Tentunya ya kan. Terus ada promo nggak sih dari fun camping sendiri? Ada sih, paling ini
aku nyediain paketan. Oh. Jadi kan paket satu, misal tenda 4 tambah ini, total segini, habis itu ada diskon segini gitu. Oh. Kayak Boleh. gitu Itu sih. bisa kemana tuh? Tahu promonya bisa langsung kemana tuh? Di IG sih ada, di IG, Langsung di IG ya? langsung cek di IG, di WA bisa. IG-nya bisa disebutin? IG-nya Fun Camping, ada Fun Camping _BJB, ada Fun Camping _Esparman. Gila, udah Ada banyak tiga. ya? Udah banyak, udah tiga loh ya? Mm-mm. Udah tiga. Ada 3. Itu bener-bener gimana ya, itu salah satu pencapaian atau goals yang orang-orang pengen. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang pencinta alam itu sebenarnya pengen juga gitu kan, ngerentalin apa segala macam. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Iya. Iya Tidak kan? semudah itu. Tidak semudah itu. Kayak yang dulu kan saya nyewa di tempat yang itu kan, ternyata dia udah tutup. Tuh banyak yang Iya, gulung tikar kenapa? juga. Karena dia satu nggak konsisten. Yang kedua karena dia grup kan, jadi tuh lebih susah. Mau nyuci aja misalnya nyuruh ini nggak mau, si ini nggak mau, si ini nggak mau, jadinya kan nggak dikerjakan kan. Iya. Gitu lebih enak sendiri tapi mengerjakan orang, lebih enak gitu. Iyalah, soalnya di sini kan anggapannya ya harus kerja tim lah ya. Nggak bisa juga kan kalau misalnya sendiri-sendiri. Iya, Gila, itu makanya. banyak banget. Dulu saya nyuci sendiri dulu sampai yang 30 masih. 30 masih. Kisaran itu. Wah, gila Masih sih. nyuci sendiri. Tapi itu kan nyuci tenda itu kan nggak semudah nyuci, Iya. tinggal Tapi masukin kan- mesin cuci kan. Tapi kan rumah saya kan dekat sungai kan. Oh, jadi enak. Kan enak sambil rendaman kan. Iya. Itu salah satu fasilitas alam Iya. yang menunjang banget. Terus kalau misalnya ini bener sih ya, punya pengalaman juga kalau misalnya punya tenda gitu, tenda terus nyucinya tuh males banget. Iya, males. Males banget nyucinya. Jadi udah dipakai habis itu udah aja. Iya kan? Simpen. Tapi habis itu ada yang tahu sendiri lah kan, pasti habis kotor karena dia nggak dibersihin ya, lama-lama ya dia termakan usia kan. Iya, betul. Tapi kalau di fun camping enggak, langsung diberesin, langsung dicuciin, aman, terkendali. Nah, terus produk yang seperti apa sih yang paling nyaman tuh buat camping? Ini kita ngomongin produk ya. Boleh sebut brand? Boleh lah. Boleh. Oh, apa? Kalau produk yang nyaman itu sih sebenarnya tergantung si pemakai sih. Oh, balik ke diri sendiri ya. Kadang ada yang pakai yang murah dia nyaman. Kadang ada yang pakai yang mahal, kan branded kan. Wow, dia pede, nyaman. Pendaki Gitu, mahal. iya. Wow, itu tasnya Iya, mahal, aktualisasi gitu. diri lah ya. Kayak gitu, mamut Oh kan. iya. Oh, jadi malu nih. Iya. Itu tergantung dia sih, nyamannya pakai apa. Iya sih. Sebenarnya bener sih kalau misalnya untuk di kita tuh anggapannya kita nggak usah yang mahal-mahal juga sih sebenarnya. Karena itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kayak di sini aja kita ya nggak mungkin dong pakai baju North Face yang tebel ya kan. Gila, mau kemana? Emang ada salju di sini kan nggak ada. Iya. Ya itu. Terus kalau misalnya mau apa ya? Kalau di sini kan hutan hujan tropis ya. Iya, lebih banyak ke kayak yang tipis-tipis aja lah ya. Iya, panas soalnya. Nah, kira-kira yang tipis-tipis tuh apa lagi kira-kira tuh? Paling kalau terlalu tipis juga nggak enak kalau di sini. Nggak enak ya? Yang sedang sih. Yang sedang aja ya. Yang sedang-sedang aja. Kalau saya sih suka produk Konsina. Kayak pokoknya yang menengah lah. Saya oke. sukanya yang Oke. penting nyaman dipakai lah. Oke. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya yang sebenarnya nggak peduli ya soal itu ya. Soal brand nggak peduli sih. Yang penting adalah kenyamanan kita dipakai dan bisa dipakai tentunya. Iya. Oke, lanjut lagi nih kita ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan ini sebenarnya udah ada di naskah nih sebenarnya. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman juga kita kumpulin di sini, terus lalu kita tanyakan langsung ya kan. Nggak apa-apa dong, ya kan? Karena kita kan ya begitulah. Selain itu pertanyaannya, pernah nggak nih gabung atau kumpul di kegiatan yang mengalam? Pastinya pernah dong. Pasti pernah ya. kalau Karena kan rental ya. Kalau aku sih membaur aja sih, kalau ada acara kan ngikut, karena kadang aku support kan. Jadi yang support ini pasti kalau bisa, kalau ada waktu aku kesana ikut. Banyak sih kalau event gitu. Event ya. Event Besar apa? sih yang Event banyak. besar tuh pernah dilakukan kira-kira
lu 300-nya ke ini, ke rental semua. Enggak capai segitu sih, Nggak sampai? paling 150 gitu paling. 150 orang. Itu banyak banget. 150 tenda. Oh, 150 tenda. 150 tenda berarti satu tenda misalnya berdua. Berempat. Kali dua aja 400-an. udah 300 Iya. orang. Wih, banyak banget Banyak orangnya. kemarin itu. Itu kalau di gunung itu penuh ya. Penuh. Penuh ya. Penuh, bukan penuh lagi. Ini udah antrian nomor 24 masuk. Iya kan? Itu rame event-event kayak gitu. Biasanya ikut sih. Cuman kalau komunitas aku nggak ada Nggak ada. ikut komunitas apapun biar bisa membawa ke semua. Oh, Kadang kalau ikut komunitas kan bisa jadi terikat kan, nggak bisa kesini. Oh. Jadi membawa aja semuanya. bawa aja semuanya. Yuk nggak apa-apa juga sih kalau ada komunitas nggak masalah sih ya kan sebenarnya. Cuma tetap aja membaur karena komunitas pencinta alam ini tuh kayak pencinta alam itu bukan pencinta alam apalah ya, tapi semuanya orang-orang yang cinta sama alam atau bisa bersatu sama alam. Ya ditekankan lagi di sini ya banyak orang pencinta alam tapi nggak bisa bersatu dengan alam. Itu kebanyakan ya, Mbak ya. Banyak. Sampah tuh. Iya, buktinya sampah. Sampah tuh nggak pernah dibawa balik. Iya. Bawa balik teman-teman, kalau misalnya camping kemana aja itu sampah bawa balik, jangan ditaruh di situ. Jangan juga dibakar di situ juga kotor, kayaknya bawa balik aja. Betul. Ya kan, bisa di recycle, bisa di apa, reuse ya kan. Buat yang botol-botol plastik apalagi itu nggak banget ya. Iya banget. Itu lama banget untuk diurai. Iya, ini aja lagi itu ada masalah pokoknya. Ada baru dibuka kan. Aduh, sampahnya luar biasa. Di mana itu? Banyak di bukit-bukit sini lah pokoknya. Bukit-bukit Baru sekitar dibuka sini ya? berapa minggu udah sampahnya luar biasa udah. Iya sih ya. Padahal kan kalau nyewa di tempat saya kan saya tiap penyewa saya kasih trash bag gitu. Biar dia bawa kan pas turun taruh di TPS misalkan. Iya bener itu. Tapi bawa aja malas gitu, padahal ya paling apa sih dia bawa. Mungkin harus ditekankan lagi untuk pendidikan dasarnya adalah Nah, membuang sampah, iya, jangan itu, sembarangan ya. itu. Kebanyakan sekarang kan dia camping ya camping aja gitu, Iya ya. nggak ada dasar-dasar gitu. Mereka harusnya ngeh dengan alam yang karena semakin ya tahu lah nanti untuk anak cucu kita gimana masih bisa nggak ngelihat alam seindah itu ya. Dari 10 paling satu yang sadar kebersihan misal. Iya sih. Kebanyakan juga misalnya pariwisata itu kalau udah dibuka jadi objek pariwisata, mohon maaf ya pasti kotor ya. Iya, kebanyakan gini mindsetnya si pendatang ini kan gini, kita sudah bayar nih, otomatis kan sampah jadi tanggungan pengelola kan. Iya. Tapi si pengelola juga nggak metikin itu sampah. Karena kebanyakan. Iya betul. Iya, dan ini nggak tahu juga Harus kita spot-spotnya sih. ya. Ya harus kesadaran kita masing-masing lah Iya. kalau untuk sampah mah. Apalagi kan kalau di atas puncak kan ditaruh bak sampah kan. Itu kan udah pikirannya kan, oh pasti ada yang mungut nih. Ya kan, jadi dia tinggal aja di sana. Ya. Gitu. Karena diadain bak sampah tadi, si yang naruh bak sampah pun nggak ngambil itu sampah. Iya sih, karena Itu aksesnya miskomnya juga di situ. iya. Susah juga ya Itu gitu susah. ya. Jadi kita Karena dia merasa bayar kan, registrasi kan misal 10.000. Pasti sudah jadi tanggungan si pengelola nih. Itu. aduh, padahal itu nggak bisa juga pengelola mengelola sendiri ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya ya dari Iya. teman-teman juga nih. Jadi pertanyaan ini ini kok gini ya pertanyaannya. Kalau untuk harga sepaket peralatan camping mulai dari yang low budget sampai yang high kisaran berapa? Buset, gitu banget. Jadi kalau misalnya gini deh, pertanyaannya disimpelkan. Kalau misalnya mau camping itu kira-kira butuh budget berapa sih? 1 juta cukup kok. 1 Kalau juta. beli kan. Beli tenda yang biasa, semuanya yang biasa 1 juta cukup kok. Oke, kalau untuk rental sendiri? Paling kalau sendiri ya paling di bawah 100.000 cukup kok. Oke, misalnya satu orang 100.000 cukup. Cukup 100.000 ya. cukup untuk sewa alat. Sewa alat ya. Jadi Kalau bensin dan lain-lain ya jelas nggak cukup, logistik kan. oh iya sih. Kalau itu logistik sendiri lah ya. Kalau sewa di bawah 100.000 kalau satu orang. 100.000 satu orang, berarti kalau misalnya bensin aja misalnya anggap 50.000. Kita cari yang dekat-dekat aja. 50.000 sewa alat 100.000, terus
makanan udunan lah ya, karena kan nggak mungkin camping sendirian Iya. ya kan. Camping never camping alone. Oh ada yang Ada ya? ada yang independent camping. Independent camping tuh. Iya. Itu gimana, coba ceritain dong nih independent Nggak camping. tahu katanya independent camping kan, Eh. tapi selalu barengan. Independent camping tapi selalu barengan, itu nggak independen namanya, kelompok dong berarti kan. Itu klub jatuhnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya independen, orang-orang yang pengen camping sendirian itu sebenarnya jatuhnya itu bukan apa ya, tapi bisa aja sih. Bisa aja sih ya Bahaya sendirian. sih tapi. Ya tergantung tempat ya. Tempatnya dicari-cari dulu, jangan Yang yang rame. jangan yang sepi ya kan, tahu-tahu serem juga kalau di situ nanti ketemu sama uka-uka ya kan, ditemenin di situ, kalau enggak emang lagi pada lagi pada cari wangsit kali ya, ya kan, bisa jadi loh itu sendirian cari wangsit, ya kan, bisa jadi. Terus ada nggak cerita-cerita mistis nih di camping di mana gitu? Kalau aku sih ada waktu zaman dulu sih, waktu Mapala dulu. Jadi kan camping kan di Kahung namanya Lembah Kahung. Malam-malam kan lagi berdiri kan, lagi santai-santai sama temen. Ada cicak yang gugur di kaki, padahal di atas cuman langit. Ayo, hinggap di mana dia? Dia loncat dari bawah kali itu ya kan. Terus kan ada nemu pasar juga kadang. Pasar? Iya, padahal pas ditepok enggak ada, gelap doang. Oh, itu malam-malam gitu? Malam-malam, tapi itu sih pas kondisi aku drop sih. Oh. Jadi kan agak buyar dikit, pas ngeliat ke situ, ada pasar rame, ada sepeda motor, ada orang jualan gitu. Tapi aku kayak merenung gitu, kata temanku kan, gitu merenung, pas ditepok hilang. Itu berapa orang tuh di situ? Banyak. Ternyata yang paginya itu karena aku di situ, aku bolak-balik di sana mungkin aku ada kesenggol orang sana mungkin. Oh, kesenggol gimana? Bisa jadi. Bisa jadi, nggak tahu sih kita ya kan, kalau kesenggol gitu iya. ya. Kesenggol. Malam-malam pas lihat di lokasi yang aku jalanin itu. Lokasinya aman tapi? Aman. Cuman mistisnya emang ada di sana. Emang terkenal mistis? Emang terkenal mistis. Itu tuh pertama kali tuh. Jadi sekarang Mbak Anjus ini percaya akan adanya hal-hal gaib berarti? Itu. Kayaknya kemarin karena lagi drop aja sih kayaknya. Nggak, jadi nggak nih pertanyaannya, percaya nggak sama hal-hal gaib? Gimana? Ayo. Percaya sih kayaknya. Percaya ya? Kalau di Kalimantan percaya. Oh, tapi kalau di Jawa nggak berarti? Tahu, nggak pernah sih ketemu apa-apa kalau pas ke Jawa. Oke, jadi percaya ada ya? Ada kayaknya. Ini teman-teman itu ya. Makanya kadang ada mitos-mitos kan, jangan bawa terasi ke sini, jangan bawa telur matang. Iya, jangan bawa telur matang. Nah, itu banyak kan, tuh banyak. Iya. Itu sih percaya, makanya dihindarin banget bawa jangan itu. bawa lemper ya? Iya. Apa kalau lekatan kita iya. lekatan ya? Itu nggak boleh katanya. Itu makanya. Katanya makanannya dia katanya. Tapi kan itu makanan kita juga. Tapi nggak apa-apa lah ya. Cari aman, makanya dihindarin aja sih yang kayak gitu. Iya sih. Mendingan bawa yang lain, rendang gitu ya kan. Bawa nasi bungkus ya kan, nasi padang bawa 7 bungkus terus mukbang. Iya deh. Terus kita lanjutkan lagi nih, secara kok jadi mistis uka-uka nih ya. Kita terus melakukan pertanyaan-pertanyaan nih. Terus udah tadi kumpul, pernah nggak kalau melakukan pendakian paling jauh kemana? Paling jauh ke Rinjani sih. Rinjani, Raung, Semeru, pernah Merbabu juga. Paling ke sana. Kalau misalnya kita orang mau aku punya trip nih ke Merbabu gitu, aku mau pinjam dari Fun Camping, bisa dong? Bisa dong. Bisa lah ya. Yang ke Semeru juga udah pernah. Oh, Semeru udah pernah juga. Udah pernah. Ke Rinjani ya? Juga. Yang pastinya harganya saya murahin. Misalnya dia berangkat 2 minggu, paling cuma saya hitung 3 hari. Gitu. Itu bagus tuh promonya. Enggak full 3 minggu, kasihan kan. Iya. Jadi dia pergi 2 minggu, aku kasih
harga cuma 3 kali sewa. Oke, itu buat teman-teman yang mau pergi-pergi nih setelah pandemi ya kan, bisa langsung nih ke Paguyuban Camping ya kan. Nah, terus ada informasi apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman tadi selain sampah ya tentunya, karena kita udah bahas sampah tadi. Ini sampah tuh harus benar-benar dibawa pulang, nggak boleh dibawa dibakar, pulang. nggak boleh nggak boleh dibuang di situ deh, pokoknya harus dibawa pulang aja pokoknya. Selain itu Untuk teman-teman yang camping, baiknya kalau mau camping itu niatnya yang bagus. nah itu benar tuh. Mau refreshing misal, atau mau asik-asikan aja sama temen. Kadang ada niatnya yang nggak baik, berduaan kan kadang sama pacar. Ya, Nah pengen Indo ya. kadang iya, ini ada 2 bukit kok yang ditutup. Masa? Karena ada yang ke gap. Ya ampun, Iya. sewa hotel kayak apa, kayak kok kamu ke situ sih ngapain? Iya, gitu niatnya nggak baik banget. Iya. Jadi emang Gitu. parah ya anak-anak Iya. sekarang mau menyatu dengan alam dengan cara seperti itu gitu. ya kan. Itu harusnya dihindari itu. Iya, harus niat yang baik. Karena alam itu bisa balik ya. Kalau aku sih percaya kalau alam itu bisa bikin kita jadi kayak, kalau kita bikin sesuatu di alam yang buruk, alam akan melakukan sesuatu yang buruk juga buat kita. Itu yang Iya. aku percaya sih. Apalagi. Banyak sebenarnya yang bisa kita bicarakan nih sekarang kan, tapi udahlah itu pesan dan pesannya itu adalah jangan berniat buruk kalau misalnya mau camping ke daerah-daerah yang hutan-hutan atau yang pantai-pantai lah ya, karena ya kita tahu lah kalau misalnya di daerah situ bukan tempat begitu. Ya kan? Itu sih. Iya. Sekalian nih kasih info buat teman-teman yang beli atau sewa harus kemana, menghubungi siapa ya, tentunya menghubungi ini dong ya. Nih pertanyaan ini info buat teman-teman, nanti kita share di sini nih. Ini nih Fun Camping ada di sini. Terus bisa juga kita lihat nanti di sini ada like, subscribe ya, IFID. Oke, selanjutnya saya mau nanya-nanya lagi nih sama Mbak Ancus nih. Iya. Jadi kalau misalnya nih kita pergi, itu kan kita butuh prepare ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih apa yang harus di prepare, misalnya Mbak Ancus, aku mau pergi nih ke kemana ya, misalnya ke Bukit Mario. Tapi kan aku nggak tahu medan, nggak tahu apa. Kira-kira Mbak Ancus bisa ngasih tahu nggak sih ke teman-teman yang mau nyewa alat ini, apa aja yang mesti dirental? Bisa. Biasanya memang banyak yang nanya gitu. Oh, jadi buat konsultasi juga bisa dong? Iya, bisa dong. Iya dong. Selama saya tahu medannya, bisa. Iya dong ya. Misalnya yang mesti disewa, saya berdua nih, bagusnya pakai tenda yang mana? Misalnya, saya sarankan misalnya pakai yang ini. Terus apalagi? Ya pakai matras lah, lampu, misalnya kompor, nesting, gas. Itu sih banyak yang pemula sih sekarang. Oh betul. Terus kalau misalnya lampu tuh penting banget kan ya? Banget. Nah itu yang banyak yang males dibawa biasanya, karena ada HP kan. Iya, handphone tuh bikin semuanya berubah. Iya kan, ada flash gitu. Tapi sampai kapan ngandalin HP gitu, bisa jadi baterai habis kan. Iya, sayang juga buat foto-foto kan. Itu yang biasanya jarang disewa orang. Lampu. Padahal lampu itu penting Banget loh. penting banget. Jujur nih Mbak Ancus ya, kalau misalnya aku sendiri nih, misalnya mau kemana tuh aku bawa 3 lampu. Kalau aku bawa 1 sih, tapi baterainya banyak. Kalau aku 3, soalnya aku benci gelap. Jadi aku kadang-kadang tak pasang sini, tak pasang situ, tak pasang situ. Jadi biar kelihatan semuanya kayak di rumah sendiri. Kalau misalnya kan susah juga kalau misalnya kita bakar api terus, ya kan, ngabisin api, ngabisin ranting-ranting itu kan kayaknya jadi kayak nggak bagus kan itu kan, buat environmental lingkungan. Jadi lebih baik kita prepare dulu sebelum kita mau camping di mana gitu. Karena aku jujur aja nggak suka gelap, nggak suka gelap. Jadi aku suka bawa tuh minimal tuh 3. Kadang-kadang sama teman-teman tuh pinjem. Gi punya punya lampu nggak? Iya ada, aku punya. Aku bilang, woi, aku tak kasih lampu. Aku awalnya ngerentalin karena dipinjem teman-teman. Ini, jadi kan dulu aku baru beli tenda kan. Nah, terus teman minjam, dipakai di Mandiangin. Tahu kan tanah Mandiangin? Merahnya kayak gimana? Merah banget. Tuh, baru beli, dipinjam dipakai di Mandiangin, dibalikin gak dicuciin. Pas balik premnya patah. Ayo. Idih, nyesek banget. Parah kan? Nyesek. Nah, jadi ketimbang aku pinjemin kan,
jadilah disewain. Setidak-tidaknya lah dapat upah buat cuci, Iya, buat betul. perbaikan. Iya Itu sih ya. Yang paling benci tuh kalau yang patah itu ya kan. Nah itu Mau diselotip susah. itu oh di Susah. pan camping bisa kok perbaikin. Oh, mana ini bisa Bisa perbaikan juga ya? bisa Wih, mantap nih, bener-bener komplit banget paketannya ya Bisa, kan. pokoknya. Paketan-paketannya ada di Instagram tentunya. Ada. Pasti. Soalnya itu pribadi banget yang kayaknya teman-teman juga kayaknya ini sharing-sharing ya kan. Kalau misalnya lampu itu penting, terus kalau misalnya patah-patah, tenda tuh banyak banget yang patah-patah. Iya, banyak. Banyak. Soalnya nggak bisa masangnya. Iya, nah itu juga jadi kendala utama. Oh ya, terus Nah, gimana? jadi Ceritain gini, di tempat kita kan udah double check kan biasanya. Sebelum disewain kita double check, kita cek frame, kita cek apa. Tapi ketika dipakai orang karena dia salah masangnya, patah lah. Terus balik komplain, dong. kok di serahin yang patah sih Loh, gitu. Padahal kita kan double check kan udah, cuman karena dia salah masangnya jadi patah pas di lokasi. Itu kadang tapi apakah misalnya kayak tenda-tenda ini punya yang disewakan ini kan beda-beda ya? iya beda-beda. Beda-beda. Nah, itu mereka juga harus dikasih tahu dulu dong sebelumnya. Ada sih dikasih tutorial kan biasanya. Cuman kadang ada yang males lihat. Oh, mereka yang kayak so tahu gitu ya. Tuh kebanyakan Tuh jangan sotoy makanya kalau punya. udah tahu katanya. Iya. Udah bisa kah masang tendanya? Udah katanya. Tapi Udah. dikirimin kadang nggak dilihat gitu. Oh. Itu sotoy-sotoy semua tuh kebanyakan. itu. Tapi itu gimana resiko ya? Nggak apa-apa sih kalau saya kalau patah nggak usah ganti. Kalau patoknya hilang ya nggak usah ganti. Yang penting tendanya nggak kebakar gitu. Iya. Kalau hilang itu sih hilang pasak, patah frame sih nggak aku minta ganti sih. Jarang sih sebenarnya terganti kecuali sesuatu yang agak fatal. Iya, kalau misalnya ketindihan kerobohan ini apa pohon ya kan bisa jadi. Bisa jadi. Nggak pernah sih. Nggak tapi, pernah ya? Karena orang-orang juga harus tahu kalau misalnya mau pasang tenda itu jangan Jangan deket pohon. Pohon gede. jangan deket pohon yang dicurigai akan bisa runtuh ya. Iya tuh. Itu salah satu itu juga ya, salah edukasi juga buat teman-teman Kalau ya. pohon kan bisa jadi kalau pas musim hujan bisa ditembak petir kan. Iya ya. Bisa. Banyak ya. Itu yang di YouTube itu banyak banget yang ketembak petir pas lagi itu banyak banget, sampai hewan-hewan juga ada yang ketembak Iya. petir kan. Kalau di sini alhamdulillah nggak pernah Iya sih. kejadian. Syukur banget. Tapi teman pernah sih satu kali di halau-halau, cuman alhamdulillah lepas dari tenda. Pernah ya? Pernah. Tendanya sih roboh, untung nggak kena. Tapi nggak Pas apa-apa. di samping nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya sih. Itu juga masalahnya teman-teman harus ngerti juga tuh kalau misalnya mau pasang tenda jangan sembarangan pasang tenda. Ini teman-teman kadang-kadang pasang tendanya juga pasang tenda di tempat yang apa namanya nggak rata. Iya gitu. Kadang masang tenda karena dia rental kan. Ada ranting-ranting tajam dia pasang di situ, lobang lah. Lobang apa segala macam. Lobang ya di batu-batu tajam gitu. Iya. Kadang-kadang bekas pohon habis itu ditebang sama dia. Iya. Ya kan itu tajam runcing. Tajam. Iya itu. Itu tuh harus teman-teman harus tahu juga tuh gimana pasang tenda yang bener kan. Iya. Kadang juga ada yang masang tenda di yang rata kan, terus hujan tergenang kan. Iya nah. Aduh, komplain lagi kok ini basah sih. Ya iyalah tergenang. Iyalah, orang dia pasang di sungai gimana? Ya kan ada jalur air ya, jangan dipasang di situ Iya. tendanya dong, ya kan? Makanya harus tepat juga milih itu lokasi camp. Ya, jadi kalau misalnya kayak gitu kebanyakan orang-orang yang ngecamp ini karena kepenuhan tempatnya. Jadi dia pasang asal aja yang ada Iya, kosong asal. dia pasang gitu kan. Bener gak sih? Iya. Karena kemarin aja tuh ngelihat di apa namanya di ya cerita-cerita lah dari misalnya dari pegunungan pada saat sebelum pandemi ya. Itu kalau misalnya pas lagi musimnya camping itu orang-orang kan banyak banget yang masuk. Nah itu tuh nggak disortir berapa yang boleh masuk ke situ gitu. Harusnya kan mereka tuh misalnya
ini cukup kapasitas misalnya 1.500 orang. Iya, ada batasnya. Ada batasnya dong, sehari ini berapa sih kalau mau daftar apa segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman juga, kalau misalnya ini khusus buat teman-teman yang pengelola ya, pengelola itu kalau misalnya dia harus dilihat kapasitasnya berapa sehingga tidak merusak daripada si lingkungan tersebut. Iya. Karena banyak orang juga kadang-kadang bisa merusak lingkungan loh. Iya, ya jelas lah, dia pasti buka spot baru dong. Iyalah. Buat naruh tenda. Iya. Jadi kadang-kadang yang ini pohon yang kemarin kok tiba-tiba Hilang. Terus banyak juga teman-teman yang apa namanya nih, pesan-pesan juga nih buat teman-teman, jangan apa namanya tulis-tulis. Nah, iya itu. Iya kan? Tulis-tulis. Ada kan kayak dia di halau-halau kan, ada batu itu kan. Dia tulis lah di batu-batu itu nama-nama. Nama-namanya yang love ini, aduh. Itu stop vandalisme. Stop vandalisme ya. Stop vandalisme tuh buat teman-teman juga, stop vandalisme. Soalnya ini alam, bro. Ini nggak bisa. Soalnya alam ini dibentuknya aja lama. Gila. Kalau misalnya dibuka terus jadi ngerusak, mending tutup lagi deh. Iya kan? Iya, makanya ada beberapa pengelola yang nutup wisatanya. Itu juga ditutup dulu untuk di maintenance, diperbaikan dulu bagaimana dia semestinya seperti alam yang semestinya lah ya. Habis itu bolehlah dibuka lagi. Jadi ya seperti itulah ya harusnya lah ya. Jangan dibuka-buka gitu aja untuk tetap mencari cuan ya. Iya. Karena alam ini gimana nih? Susah ya alam. Iya, susah. Makin kesini sebenarnya alam makin gak harmonis sih. Kadang bagus kan udah alami, dibikin lagi apa gitu, dibikin spot foto apa gitu. Jadi aneh kan, padahal udah bagus pemandangan, ada spot inilah, ada spot inilah. Jadi kurang bagus jadinya. Oke, untuk terakhir udah kita akhiri aja karena keterbatasan waktu. Jadi kita closing saja ini. Makasih nih sudah menyampaikan mampir ke IE Podcast di tengah kesibukan Mbaknya. Iya, sama-sama. Makasih juga udah berbagi ilmu, info buat teman-teman IF yang ada di sini. Jangan lupa buat follow IG kita di sini. Ini linknya ada di bawah sini. Ini juga ada linknya Fun Camping tentunya. Like, comment, share, and subscribe IF ID Official. Karena dengan kalian mensubscribe channel kami, tandanya kalian mendukung dan memotivasi kami untuk hadir, berkarya, dan terus berkembang tentunya. Mantap. Oke, terima kasih Mbak. Sip.